Ketika Allah menyebutkan bahwa Al-Quran ini adalah sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, maka ciri-ciri orang yang bertakwa itu bagaimana? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Setelah menegaskan ciri yang pertama adalah beriman kepada yang gaib, sesuatu yang tidak bisa kita lihat secara kasat mata. Beriman kepada Allah, iman kepada malaikat, termasuk iman kepada para rasul. Karena kita tidak melihat dan menyaksikan rasul itu hidup di tengah kita, tapi kita percaya mereka itu pernah ada dan hadir di muka bumi ini. Mereka berjuang mendakwahkan risalah yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Melalui apa kita percaya adanya rasul-rasul itu? Dengan kabar-kabar yang mutawatir sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Qur'an Karim. Itu juga termasuk perkara beriman kepada yang gaib, yang tidak kita lihat secara langsung. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan bagaimana? Wa yuqimunas shalah, mendirikan salat. Iman kepada yang gaib, mendirikan salat, itu biasa kalau kita menganggap itu adalah bagian dari ketakwaan kepada Allah. Tetapi kita sering luput bahwa di ciri yang ketiga itu berbicara tentang bagaimana aktivitas ekonomi kita juga harus mencerminkan ketakwaan kepada Allah. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan dari sebagian harta yang kami berikan kepada mereka, mereka nafkahkan sebagiannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain juga ditegaskan demikian. Ketakwaan secara ekonomi, secara finansial. Jadi begitu kuatnya pesan Al-Quran ini agar kita memiliki nilai-nilai kebaikan, kebajikan, nilai-nilai ketakwaan sebagaimana disebutkan dalam ayat itu, ulaikal ladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Orang-orang yang jujur dalam keimanannya, orang-orang yang betul-betul bertakwa kepada Allah, dia harus memenuhi syarat-syarat dan kualifikasi yang ada disebutkan dalam ayat 177 surah Al-Baqarah itu. Bukan hanya mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, beriman kepada malaikat, beriman kepada para nabinya, tetapi juga memberikan harta. Harta disebut di dalam konteks keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala. Harta yang kita senangi, kita berikan kepada siapa? Kepada kerabat-kerabat kita yang membutuhkan, kepada anak-anak yatim, kepada fakir miskin, kepada ibnu sabil, pada orang-orang yang meminta-minta, pada orang-orang yang diperbudak dan mereka ingin merdeka menjadi hamba Allah yang bebas merdeka. Dan untuk kemerdekaan dan kebebasannya itu mereka perlu membayar sejumlah harta dari tuannya atau yang memiliki budak tersebut. Ketika kita membelanjakan harta kita, apakah untuk kepentingan keluarga kita atau belanjakan harta kita untuk kepentingan pribadi kita, kesenangan pribadi kita, membelanjakan harta kita untuk kepentingan sosial kita, kemasyarakatan kita, itu tidak boleh ada yang bersifat berlebih-lebihan, israf, dan tidak boleh juga kita pelit. Islam mengajarkan, Al-Quran sendiri mengajarkan, wa kana baina dzalika qawama. Kita harus berada di tengah-tengah itu semua. Inilah yang menjamin kehidupan perekonomian kaum muslimin ini menjadi perekonomian yang sehat, tidak menghambur-hamburkan hartanya untuk membeli barang-barang yang konsumtif, yang kemudian hanya untuk menunjukkan jati dirinya bahwa dia adalah kelompok orang yang mampu untuk membeli barang-barang mahal dan mewah itu. Tetapi juga ketika dia dihadapkan kepada kondisi sosial kemasyarakatan yang masih banyak bisa kita jumpai, orang-orang yang miskin, orang-orang yang putus hubungan kerja, orang-orang yang terjebak dan terlilit hutang, karena untuk mencari hutang yang benar untuk menutupi kebutuhannya, bukan dengan cara mencari hutang dengan cara-cara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah ajaran Islam tentang bagaimana kita membentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini, bukan hanya baik dari sisi ibadah, baik dari sisi akidah, tetapi juga kebaikan dan ketakwaan itu harus tercermin dalam semua tindakan-tindakan dan perilaku-perilaku ekonomi kita. Perilaku kita untuk menafkahkan harta kita, apakah sesuai dengan yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya ataukah bertentangan dengan yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qaidina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Ibadallah
Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat, yang insyaallah mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kehadirat Allah Jalla Jalaluh yang telah menciptakan kita, memberikan rizki kepada kita, yang memberikan segala karunia nikmatnya, mulai dari sebelum kita lahir sampai kita nanti kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Seluruh nikmat yang Allah berikan itu adalah nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita bertakwa kepada Allah dalam menggunakan, dalam mencari, memanfaatkan dan menyalurkan nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita sebagai bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berselawat salam kepada junjungan kita baginda Rasulullah SAW senantiasa kita lantunkan. Kita harapkan syafaatnya. Kita senantiasa berharap mendapatkan pengakuan sebagai umatnya. Dan mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah kita dapat berjumpa dengan Rasulullah SAW di dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah taala. Islam ini adalah ajaran yang sangat sempurna. Islam sebagai ajaran yang komprehensif telah dinyatakan kesempurnaannya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam pesan wahyu yang Allah turunkan ketika Nabi melaksanakan haji wada, haji perpisahan. Dan baru-baru ini kita telah menyaksikan bagaimana prosesi ibadah haji yang dilaksanakan oleh saudara-saudara kita kaum muslimin dari seluruh dunia di tanah suci Makkah dan di Masyairil Haram, di Arafah, Mina dan Musdalifah. Disitulah tonggak kesempurnaan Islam itu kemudian diumumkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan turunnya ayat yang ketiga surah Al-Maidah ketika Nabi SAW menyampaikan khutbatul wada. Kurang lebih menjelang waktu asar pada tanggal 9 Zulhijjah tahun 10 Hijriah, di mana Allah Ta'ala menurunkan wahyunya yang berbunyi al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madinah. Hari ini aku telah sempurnakan agama Islam ini. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Dan aku sempurnakan pula nikmat-nikmatku untuk kalian. Dan aku ridhai Islam ini sebagai agama, panduan hidup dan pedoman bagi kita semua dari dunia sampai akhirat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bukti kesempurnaan ajaran Islam itu bukan hanya diwahyukan di dalam firman yang singkat itu, tetapi juga diabadikan oleh Rasulullah SAW dalam pesan khutbah wada'nya, khutbah terakhir yang beliau sampaikan di muka umum, yang dihadiri oleh kurang lebih 110.000 jamaah yang ada di Padang Arafah pada saat itu. Beliau menyampaikan khutbatul wada', menyampaikan aspek-aspek pokok dalam ajaran Islam. Bagaimana Islam ini telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari keamanan akidah, ketahanan akidah, lalu ketahanan sosial, ketahanan keluarga, ketahanan kita memiliki kehidupan yang senantiasa dinaungi oleh ridha Allah Subhanahu wa taala. Dalam khutbah yang cukup panjang, Nabi SAW telah menyampaikan pesan-pesan terakhirnya kepada kita umat Islam ini sebagaimana direkam oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya. Salah satu yang dipesankan oleh Nabi SAW adalah tentang ketahanan ekonomi. Salah satu petikan dari khutbatul wada itu, Nabi SAW telah menyatakan, ingatlah sesungguhnya kalian semua akan menemui Tuhan kalian. Dan dia pasti akan membuat perhitungan di atas segala amal kalian. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengharamkan riba. Dan oleh sebab itu segala urusan yang melibatkan riba telah dibatalkan mulai saat ini.
Maka berwaspadalah, kata Nabi SAW, terhadap setan demi keselamatan agama kamu. Setan itu telah berputus asa untuk menyesatkan kamu dalam perkara-perkara besar. Maka berjaga-jagalah supaya tidak mengikuti setan itu dalam perkara-perkara yang kecil. Nabi mengingatkan bagaimana pentingnya tentang ketahanan ekonomi ini agar kita tidak mengikuti jalannya setan. Dalam mazhab ekonomi ada mazhab yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada mazhab yang telah diperkenalkan oleh setan. Maka kita diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti garis manhaj yang telah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim. Ketakwaan di dalam Islam itu bukan hanya bersifat ketakwaan yang bersifat ritual atau hanya berdimensi spiritual. Tetapi juga ketakwaan di dalam Al-Qur'anul Karim begitu luas spektrumnya, begitu luas cakupannya, sehingga mencakup masalah-masalah, hampir menyentuh seluruh masalah kehidupan yang dijalani oleh umat manusia ini, termasuk dan tidak terkecuali adalah dalam masalah ekonomi, dalam masalah finansial. Maka ketika Al-Quran mengungkapkan ayat-ayatnya yang terkait dengan aktivitas ekonomi manusia ini, bisa dibagi ke dalam beberapa klaster. Ada yang ayat-ayat yang berbicara tentang perilaku ekonomi yang dikaitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan prinsip pahala dan dosa. Dan salah satu, bukan hanya salah satu, tetapi banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW yang mengungkapkan bahwa di antara ciri-ciri manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang memiliki kecakapan dalam mengelola harta kekayaannya dan menyalurkan atau menginfakkan harta kekayaan itu di jalan yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau saudara bisa melihat di awal pembuka surah Al-Baqarah, di halaman pertama ketika kita membuka mushaf Al-Qur'anul Karim, di 5 ayat yang pertama surat Al-Baqarah itu tidak hanya berbicara tentang kesalehan secara akidah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada para malaikatnya, beriman kepada hari akhirat, atau hanya berbicara tentang menegakkan salat sebagai simbol hubungan komunikasi yang intensif antara makhluk dengan Sang Khalik. Bukan hanya beriman kepada kitab suci yang telah Allah wahyukan kepada para rasulnya, tetapi juga Al-Quran berbicara tentang bagaimana memberikan nafkah yang benar dan memberikan infak dari sebagian harta atau rezeki yang telah Allah karuniakan kepada kita. Maka di dalam surat Al-Baqarah kita mendapati ayat yang luar biasa. Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ketika Allah menyebutkan bahwa Al-Quran ini adalah sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, maka ciri-ciri orang yang bertakwa itu bagaimana? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Setelah menegaskan ciri yang pertama adalah beriman kepada yang gaib, sesuatu yang tidak bisa kita lihat secara kasat mata. Beriman kepada Allah, iman kepada malaikat, termasuk iman kepada para rasul. Karena kita tidak melihat dan menyaksikan rasul itu hidup di tengah kita, tapi kita percaya mereka itu pernah ada dan hadir di muka bumi ini. Mereka berjuang mendakwahkan risalah yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Melalui apa kita percaya adanya rasul-rasul itu? Dengan kabar-kabar yang mutawatir sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Itu juga termasuk perkara beriman kepada yang gaib, yang tidak kita lihat secara langsung. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan bagaimana? Wa yuqimunas shalah, mendirikan salat. Iman kepada yang gaib, mendirikan salat itu biasa kalau kita menganggap itu adalah bagian dari ketakwaan kepada Allah. Tetapi kita sering luput
bahwa di ciri yang ketiga itu berbicara tentang bagaimana aktivitas ekonomi kita juga harus mencerminkan ketakwaan kepada Allah. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan dari sebagian harta yang kami berikan kepada mereka, mereka nafkahkan sebagiannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain juga ditegaskan demikian, ketakwaan secara ekonomi, secara finansial. Misalnya disebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 177. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitab wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil was sa'ilina wa fir riqab wa aqama as-salah wa ata zakah ila akhir ayat. Jadi begitu kuatnya pesan Al-Quran ini, agar kita memiliki nilai-nilai kebaikan, kebajikan, nilai-nilai ketakwaan, sebagaimana yang disebutkan dalam ayat itu, ulaikal ladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Orang-orang yang jujur dalam keimanannya, orang-orang yang betul-betul bertakwa kepada Allah, dia harus memenuhi syarat-syarat dan kualifikasi yang ada disebutkan dalam ayat 177 surah Al-Baqarah itu. Bukan hanya mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, beriman kepada malaikat, beriman kepada para nabinya, tetapi juga memberikan hartanya. Harta disebut di dalam konteks keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala. Harta yang kita senangi, kita berikan kepada siapa? Kepada kerabat-kerabat kita yang membutuhkan, kepada anak-anak yatim, kepada fakir miskin, kepada ibnu sabil, kepada orang-orang yang meminta-minta, kepada orang-orang yang diperbudak dan mereka ingin merdeka menjadi hamba Allah yang bebas merdeka, dan untuk kemerdekaan dan kebebasannya itu mereka perlu membayar sejumlah harta dari tuannya atau yang memiliki budak tersebut. Di dalam ayat yang lain bahkan lebih tegas lagi, di dalam surah Az-Zariyat misalnya ayat 15 tentang ciri orang-orang yang bertakwa kepada Allah, innal muttaqina fi jannatin wa uyun akhidhina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun wa fi amwalihim haqqun ma'lumun haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Orang-orang yang bertakwa itu, yang diberikan ganjaran oleh Allah, mereka akan mendapatkan ganjaran berupa surga-surga di akhirat kelak. Mereka akan menikmati mata air yang indah, mata air yang menyegarkan di dalam surga. Mereka memiliki ciri-ciri, bukan hanya mereka berbuat ihsan selama di dunia, bukan hanya mereka yang senang atau gemar untuk bangun pada malam hari, untuk sholat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala di malam hari, atau mereka yang pada waktu sahur mereka banyak beristighfar kepada Allah, tetapi juga Allah menyinggung bahwa di dalam harta-harta mereka itu terdapat hak bagi orang yang meminta-minta dan orang yang berkebutuhan. Ini ciri orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingin lebih jelas lagi, ciri-ciri ibadur rahman. Ibadur rahman ini adalah siapa? Hamba-hamba Allah, hamba-hamba ar-Rahman, yang memiliki kecakapan-kecakapan, kualitas-kualitas kehidupan yang sempurna. Di antara ibadur rahman itu disebutkan di dalam surah Al-Furqan ayat 63. Ciri-cirinya sangat lengkap, mencakup kehidupan jasmaniyah, kehidupan ruhaniyah, ketakwaan kepada Allah, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengerjakan perintah-perintah Allah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, ya ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama walladzina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyama walladzina yaquluna rabbana srif 'anna 'adzaba jahannama inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarran wa muqama walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqtiru wa kana baina dzalika qawama walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allahu illa bil haqqi wa la yaznun
wa man yaf'al dzalika yalqa athama. Hamba-hamba Allah yang dipuji, yang dimuliakan, yang dihormati dan akan diberikan ganjaran yang setinggi-tingginya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang berjalan di atas muka bumi ini dengan apa? Dengan penuh ketawaduan, kerendah hatian. Kalau berjumpa dengan orang-orang yang bodoh, yang meneriaki, yang menantang mereka, yang kemudian mencaci maki mereka, mereka selalu jawab dengan ucapan salam kedamaian. Mereka yang di malam harinya senantiasa sujud dan tidak lepas dari aktivitas qiyam untuk melaksanakan ibadah salat pada malam hari. Mereka yang senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, jauhkanlah, palingkanlah dari kami siksa neraka jahanam, karena kami tidak sanggup untuk menerima siksa seperti itu." Karena neraka jahanam itu adalah seburuk-buruk tempat untuk kami menetap dan seburuk-buruk tempat untuk kembali nanti di akhirat. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan aktivitas ibadur rahman itu adalah mereka yang dalam aktivitas ekonominya itu tidak boros. Lam yusrifu walam yakturu, dan juga tidak pelit. Jadi bersikap pertengahan, bersikap yang moderat. Ketika kita membelanjakan harta kita, apakah untuk kepentingan keluarga kita atau belanjakan harta kita untuk kepentingan pribadi kita, kesenangan pribadi kita, membelanjakan harta kita untuk kepentingan sosial kita, kemasyarakatan kita, itu tidak boleh ada yang bersifat berlebih-lebihan, israf. Dan tidak boleh juga kita pelit. Islam mengajarkan, Al-Quran sendiri mengajarkan, wa kana baina dzalika qawama. Kita harus berada di tengah-tengah itu semuanya. Inilah yang menjamin kehidupan perekonomian kaum muslimin ini menjadi perekonomian yang sehat. Tidak menghambur-hamburkan hartanya untuk membeli barang-barang yang konsumtif, yang kemudian hanya untuk menunjukkan jati dirinya bahwa dia adalah kelompok orang yang mampu untuk membeli barang-barang mahal dan mewah itu. Tetapi juga ketika dia dihadapkan kepada kondisi sosial kemasyarakatan yang masih banyak bisa kita jumpai, orang-orang yang miskin, orang-orang yang putus hubungan kerja, orang-orang yang terjebak dan terlilit hutang, karena untuk mencari hutang yang benar untuk menutupi kebutuhannya, bukan dengan cara mencari hutang dengan cara-cara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya, orang yang ingin mencari hutang dengan pinjaman online ribawi, atau bahkan untuk menutupi kebutuhan hidupnya, untuk memenuhi hasrat kebutuhan materialismenya, dia kemudian melakukan aktivitas perjudian yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Al-Qur'an senantiasa mendorong kita untuk berbuat baik kepada sesama, untuk menjalankan aktivitas ekonomi ini dengan sebaik-baiknya. Karena semua harta itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, mari kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa menjalankan perintah-perintahnya, menjauhi semua larangan-larangannya. Dan oleh sebab itu, Allah taala melarang kita semuanya. Jangan sampai kita dalam menginfakkan harta kita itu diinfakkan ke dalam cara-cara yang negatif, cara-cara yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang Allah ingatkan kepada kita? Maka Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasanya prinsip Al-Qur'an dalam menanggulangi kerusakan ekonomi itu yaitu dengan cara bagaimana? Dengan cara yang pertama, membersihkan manusia dari segala bentuk dosa. Dosa ini bukan hanya dosa yang bersifat karena kita melanggar hak-hak Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga melanggar hak-hak sesama manusia. Yaitu dengan apa? Dengan muamalah-muamalah yang buruk yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua dengan apa? Dengan mengembangkan harta dan menyucikan harta kita dengan zakat. Yang ketiga dengan memenuhi atau mewujudkan jaminan sosial bagi seluruh anggota masyarakat,
terutama yang membutuhkan, dan memelihara, menjaga mereka, melindungi mereka dari kefakiran dan kemiskinan. Maka Al-Quran di dalam banyak ayatnya senantiasa memberikan larangan yang tegas, peringatan yang keras agar kita tidak melakukan tindakan-tindakan kriminal secara ekonomi. Maka Al-Quran menyebutkan ada beberapa tindakan kriminal ekonomi. Ya, seperti apa? Yang pertama, jarimah, aklu amwalin nasi bil batil. Ada sebuah tindakan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak boleh memakan harta manusia dengan cara yang batil. Memakan harta anak-anak yatim. Yang kedua, memakan harta riba, itu juga bagian dari jarimah, dari perbuatan kriminal, tindakan dosa yang sangat keras dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah kriminalitas berupa apa? Ihtikar. Ya, sikap atau perbuatan tindakan monopoli secara ekonomi. Al-ghish, dia menipu barang yang baik ditukar dengan yang buruk. Kemudian dia memberikan harga tidak sesuai dengan kualitas barang yang dijualnya. Waqtinazil amwal, menyimpan dan menimbun harta yang diperlukan oleh banyak manusia. Dan yang keempat adalah jarimah ar-riswah was-sariqah. Tindakan kriminal berupa memberikan suap dan juga pencurian. Belum lagi ada jarimah al-qimar wal maisir wal rihan, yaitu tindakan kriminal perjudian yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillah wa 'anis salati fahal antum muntahun. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, minuman keras itu, wal maisir, dan perjudian itu, wal ansab wal azla, mengundi nasib dan melempar anak panah, itu adalah bagian terburuk dari perbuatan syaitan. Rijsun min amali syaitan, maka jauhilah perbuatan buruk yang berasal dari syaitan itu. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Kenapa kalian harus menjauhinya? Agar kalian mendapatkan keberuntungan di dunia dan di akhirat. Kalian tidak merugikan diri sendiri, tidak menggadaikan harta itu untuk kepentingan-kepentingan yang tidak baik, lalu kemudian merugikan kita sendiri. Setan senantiasa menjanjikan kepada kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya'i wal munkar. Setan itu memberikan janji kepada kalian kefakiran. Jadi bukan kekayaan yang akan kalian dapatkan. Maka setan-setan yang berwujud manusia ini juga sama. Di awal ketika orang berjudi, diberikan kesempatan dia untuk menang, untuk berhasil di langkah pertamanya. Untuk apa? Masuk ke dalam jeratan berikutnya. Baru setelah dia mengalami kecanduan, ingin menang lagi, kemudian permainan itu dijalankan, dia akan terus merugi, dan dia akan bertaruh lagi, dia akan merugi lagi, dan dia akan menumpuk-numpuk hutangnya sehingga dia rugi berkali-kali lipat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah ajaran Islam tentang bagaimana kita membentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini, bukan hanya baik dari sisi ibadah, baik dari sisi akidah, tetapi juga kebaikan dan ketakwaan itu harus tercermin dalam semua tindakan-tindakan dan perilaku-perilaku ekonomi kita. Perilaku kita untuk menafkahkan harta kita, apakah sesuai dengan yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, ataukah bertentangan dengan yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini memberikan kita manfaat dan keberkahan bagi hidup kita dunia dan akhirat. Aqulu qawli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala 'abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih
ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة المسبحة بقدسه وثلث بكم فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وارض اللهم عن سادتنا أربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين وعلي بفضلك كلمة الحق إلى يوم الدين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahniah barakallahu fikum untuk guru kita semua Kiai Haji Fahmi Salim LCMA. Masya Allah tabarakallah, launching 2 buku Al-Mukarram, buku Wahai Anakku dan Runtuhkan Zionis. Dan selamat tahniah juga untuk peresmian gedung Al-Fahmu Institute Pusat Dakwah Al-Quran pada 26 Sya'ban hari Kamis 1445 Hijrah bertepatan dengan 7 Maret 2024. Saya adik kelas Ustadz Fahmi Salim di Mesir merasa ikut bahagia, ikut senang. Sekali lagi tahniah, ajmal at-tahani, ungkapan selamat yang terindah untuk Kiai Haji Fahmi Salim LCMA. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terbaru dari Ustadz Fahmi Salim, buku Runtuhkan Zionis Rebut Baitul Maqdis, buku yang siap membuka cakrawala pikiran dan batin sahabat, sudah bisa dipesan sekarang juga. Hasil yang dicapai para mujahidin dalam pertempuran Badai Al-Aqsa 7 Oktober 2023 memiliki arti penting ataupun nilai strategis, bukan hanya dalam pembuktian bahwa kekuatan Israel bisa dikalahkan bahkan oleh pihak yang memiliki persenjataan jauh di bawahnya, melainkan juga dalam menyadarkan dunia Islam, terutama para pemimpinnya yang memilih menjadi penonton ketimbang membantu sesama saudaranya. Buku ini adalah salah satu bentuk dukungan dan ikhtiar dengan niat berjuang bersama-sama dengan mujahid Palestina. Tak sekedar memberikan informasi, membeberkan fakta atau data kepada halayak di Indonesia. Buku ini juga hadir untuk meluruskan tudingan bahkan fitnah terhadap para pejuang di sana. Betapapun kita berada jauh dari Al-Quds, melalui buku ini kita akan dapatkan bagaimana kita bisa memperoleh pahala yang sebanding dengan para pejuang di garda terdepan di negeri perlawanan Palestina. Dapatkan buku Runtuhkan Zionis Rebut Baitul Maqdis segera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di zaman dan era global yang semakin menuntut kita untuk terus bergerak, ada kebutuhan yang senantiasa harus kita penuhi dalam kehidupan kita. Zaman di mana segala kebutuhan terasa sangat mendesak. Salah satunya adalah kebutuhan sarana dakwah Al-Quran sebagai pusat peradaban. Al-Fahmu Institute hadir demi menjawab kebutuhan akan sarana dakwah Al-Quran di era masa kini. Kami melihat latar belakang yang ada untuk menjawab tuntutan seperti kebutuhan sarana dakwah Al-Quran yang meningkat di ibu kota, kebutuhan akan pusat pembibitan hafiz Al-Quran, kebutuhan pusat pengkajian Al-Quran, kebutuhan akan pusat dakwah kreatif berbasis Al-Quran, kebutuhan sarana media perekat umat Islam, ibu kota dan Indonesia, juga kebutuhan akan adanya sarana pusat kaderisasi guru tahfiz dan mufasir di ibu kota.
Yayasan Al-Fahmu International Indonesia sedang membangun gedung pusat dakwah Quran yang berlokasi di Jalan Pengukiran 3, Pekojan, Tambora, Jakarta Barat. Gedung pusat dakwah Quran ini insya Allah akan menjawab tantangan dan kebutuhan akan sarana dakwah Al-Quran yang ada, seperti yang digagas oleh Direktur Al-Fahmu Institute, Kiai Haji Fahmi Salim MA, yaitu tugas peradaban kita semua adalah untuk berperan dalam menerjemahkan cetak biru peradaban, yaitu Al-Quran, dalam dunia nyata. Kami mengajak jamaah semua untuk ikut dalam perdagangan yang tidak merugi ini, sebagaimana yang disampaikan dalam Al-Quran Surat Fatir ayat 29-30, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan sholat dan menafkahkan sebahagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam atau terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Gedung Pusat Dakwah Quran Al-Fahmu Institute terdiri dari 4 lantai, di mana di lantai 1 terdapat Masjid Quran Mulia. Dan di setiap lantainya insya Allah diperuntukkan demi berlangsungnya tugas mulia dalam perjuangan dakwah Al-Quran. Berikut adalah rencana anggaran biaya yang dibutuhkan dalam pembangunan gedung pusat dakwah Quran. Dalam kesempatan yang mulia ini, kami mengajak jamaah semua untuk ikut dalam gerakan sedekah Lailatul Qadar di setiap malam ganjil di bulan Ramadan. Salurkan melalui nomor rekening berikut ini. Al-Fahmu Institute, bahagiakan Indonesia dengan dakwah Quran.